Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Menteri Sekretaris Kabinet, yang saya hormati para Direktur Utama BUMN yang hadir, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya lupa Pak Wakil Menteri BUMN, hadir Pak Tiko, Pak Pahala, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kira tadi sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Saya mungkin hanya nambah-nambahi saja bahwa sesuai yang sebetulnya sudah saya perintahkan 7 tahun yang lalu untuk secepatnya menggabungkan, mengkonsolidasikan, mereorganisasi dari BUMN kita yang menurut saya saat itu sangat terlalu banyak. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri BUMN ada 108, sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun ini adalah nilai-nilai. Core value yang ingin kita bangun itu. Sehingga yang namanya pemilihan, Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih, kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak pede, itu yang saya ingin sampaikan. Ini sekali lagi perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan. Karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme. Dan saya minta juga Bapak Ibu sekalian juga bagaimana membangun sebuah kultur kerja ini harus dimulai. Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi. Ruwetnya coba. Bapak Ibu bisa membayangkan, mau izin yang namanya pembangkit listrik itu 259 izin. Meskipun namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin. Dan itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada. Dan waktu yang diperlukan bisa mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas. Enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Enggak bisa lagi. Nah, siapa yang mau invest kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua. Sehingga kalau yang lalu-lalu, BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Dan akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme kalau itu tidak
jalankan. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, yang paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, nah, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, ya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN, kalau saya langsung tutup aja. Nggak ada, diselamat-selamatin gimana kalau sudah kayak gitu. Dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi ini sudah terpilih, terseleksi, pintar-pintar, saya enggak ingin ngajari yang namanya manajemen, Bapak Ibu jauh lebih jago. Jadi sekali lagi, adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana, ya. Telkomsel, ya sudah, saya lihat. Tapi yang lain, belum. Maaf, yang infrastruktur, BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang enggak mau? Mau semua. Jadi sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berani berkompetisi, tolong dihitung karena apapun BUMN ini adalah perusahaan negara, social impact-nya dihitung juga. Dan yang paling penting, review terus keekonomiannya, berhitung, kalkulasi, sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan itu akan seperti apa. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan, ini penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya, dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya, internal rate of return-nya sekian, berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat
penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, pada infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Itu tugas saudara-saudara untuk ngitung kalau ada penugasan itu. Kalau nggak logis, bagaimana dibuat logis tapi dengan kalkulasi. Ini yang kultur yang dulu-dulu tinggalkanlah, udah tinggal. Karena sekali lagi yang namanya transformasi bisnis, yang namanya adaptasi teknologi, sudah menjadi keharusan dan tidak bisa tidak. Kita hanya hitungan kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Memang waktu, kita hanya diberi waktu, kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Dan kita harus pontang-panting untuk itu. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi, agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi, yaitu tugas dari kita semua seperti itu. Jadi sama, untuk BUMN yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan energi. Ya kalau mau cepat ya berpartner, cari partner. Pangan misalnya, gula. 7 tahun yang lalu saya datang ke pabrik gula. Mesinnya kayak gitu gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi, enggak mungkin. Saya sudah perintah ganti mesinnya, ngetes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Kalau caranya seperti itu diulang-ulang. Ini karena kita penting sekali, seperti yang disampaikan oleh FAO, dalam kondisi ke depan karena perubahan iklim, itu yang namanya ketahanan pangan itu sangat penting sekali bagi sebuah negara. Dan sudah diprediksi akan terjadi krisis pangan. Ini kesempatan kita. Tanah masih luas sekali, masih gede sekali, tapi yang merancang jangan kecil-kecilan. BUMN masa buat hanya kecil-kecilan, kecil-kecilan pun enggak jadi lagi. Buat yang gede sekalian, berpartner. Saya pernah sampaikan kan, dulu saya 7 tahun yang lalu, saya datang ke Merauke. Itulah hanya hamparan datar sekali, airnya melimpah. Kalau digabung, Merauke, Mapi, Bovendigul itu ada 4,2 juta hektar. Tapi enggak mungkin, BUMN kita ini sendirian kesan enggak mungkin. Pertama memerlukan modal yang sangat besar, yang kedua memerlukan teknologi, itu yang kita belum memiliki kemampuan ke sana. Sehingga sekali lagi cari partner. Banyak sebetulnya, tapi kita sendiri enggak pernah merespon sih. Kita udah bukain pintu, enggak ada respon apa-apa, ya gimana saya kadang-kadang sering malu terus aja. Udah bukain pintu. Tapi enggak ada respon ke sana. Itu investasi memang ribuan triliun, tapi kalau kita mau gede ya memang harus berpikiran gede. Kita mau gede, pikiran mimpinya kecil, ya gimana mau jadi gede. Itu baru satu lokasi, belum lokasi-lokasi yang banyak sekali kita itu. Yang memungkinkan kita untuk buat food estate apapun lah, entah itu untuk beras, untuk jagung dan lain-lainnya, banyak sekali, singkong banyak sekali. Tapi yaitu
jangan orientasinya proyek, dihitung, dikalkulasi. Ketahanan kesehatan, ke depan juga ini sangat penting sekali dengan pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Mau tidak mau, infrastruktur kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita harus kita benahi total. Kelihatan sekarang ini kekurangannya di sebelah mana. Kelihatan sekali, kurang semuanya. Ini yang paling cepat melakukan, mereform BUMN yang urusannya dengan kesehatan. Bukain Bangladesh, bukain ke India. Saya telepon sendiri, Perdana Menteri Narendra Modi, di sini enggak merespon gimana. Sampai nanyain 2 kali ke saya. Udah ngirim tim ke sini, enggak ada tindak lanjut. Karena ya paling pas kita harus dari sana. Murah, buat obat generik. Ini ada apa? Obat dan yang paling lebih penting lagi ya bahan baku obat. Kita ini sumber bahan baku sangat banyak sekali kok. Kemudian energi juga sama. Semua memang sekarang ini harus berpartner kalau kita ingin cepat besar dan cepat berubah ke arah yang lebih baik. Semuanya harus memiliki visi global, karena kita ingin BUMN betul-betul bisa menarik sebagai lokomotif untuk membawa yang kecil-kecil, yang menengah itu untuk masuk ke, menjelajah ke negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, karena semuanya saya kira sudah tadi disampaikan oleh Menteri BUMN, dan saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun 2 tahun ini ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental, yang menyebabkan daya saing kita, competitiveness kita, betul-betul bisa naik levelnya. Dan tadi saya senang Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung menjadi PT Pelabuhan Indonesia, PT Pelindo, yang kita harapkan ini nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antar pulau yang kita miliki, banyak 17.000 pulau, sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau menjadi lebih baik. Tetapi yang paling penting, dengan bergabungnya ini menjadi sebuah kekuatan besar, dan kalau berpartner dengan perusahaan luar yang memiliki networking, memiliki jaringan yang kuat ke seluruh negara, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar yang sebetulnya juga 6 tahun yang lalu sudah kita mulai, tapi enggak pernah gabung-gabung. Udahlah kalau transisinya virtual holding dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulillah tadi sudah beres semuanya, dan hal-hal seperti itu yang saya harus sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.